Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadhani dari PAI 3A akan mempresentasikan materi tentang kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian menuntut ilmu. Yang kedua, pentingnya belajar dan berilmu. Kenapa sih manusia harus belajar dan memiliki ilmu selama hidup di dunia? Dan yang ketiga, adab dalam menuntut ilmu. Jadi, menuntut ilmu itu ada adabnya yang harus dipatuhi, agar ilmu yang didapatkan dapat diserap dengan baik. Langsung saja, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian menuntut ilmu. Ilmu merupakan sebuah kunci akan segala kebaikan serta pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Menurut KBBI, kata ilmu mempunyai arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Ilmu merupakan sebuah sarana untuk bisa menjalankan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarangnya. Tidak akan sempurna keimanan dan amal seseorang kecuali dengan keutamaan sebuah ilmu. Menuntut ilmu memiliki arti suatu usaha yang dilakukan manusia secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan mengubah dirinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, serta mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Menuntut ilmu umum dan ilmu agama sama pentingnya, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain yang membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pentingnya belajar dan berilmu. Tidak sedikit ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang mengutamakan wajibnya belajar. Bahkan kedudukan orang yang sedang menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang berjihad. Perhatikan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu tersebut diturunkan di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membacanya. Peristiwa tersebut tentu mempunyai makna tersendiri, yaitu mengajarkan manusia agar mau membaca apapun sebagai ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Alaq tersebut, ada sejumlah kata yang menguatkan perintah untuk belajar, yaitu bacalah, yang mengajarkan manusia dengan pena, serta mengajarkan apa yang tidak diketahui. Sebagai khalifah di bumi, manusia tentu akan membutuhkan ilmu untuk bisa menegakkan syariat agama. Sebagai contoh, untuk sholat saja manusia perlu adanya ilmu. Nah, ilmu juga digunakan dalam membangun sebuah masjid dan musola yang benar. Tidak ada batasan tempat dan waktu untuk mencari ilmu. Islam juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai dari buayan sampai ke liang lahat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maka belajarlah dari usia bayi sampai akhir hayat. Orang yang berilmu hidupnya akan meraih kebahagiaan. Dia akan dimudahkan segala urusan dunianya. Hal ini sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i
Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ilmu merupakan bekal untuk melakukan sesuatu secara benar serta mengatasi berbagai masalah kehidupan agar lebih mudah. Menuntut ilmu tidak hanya di sekolah saja, namun di tempat lain juga bisa, seperti perkumpulan majelis, pondok pesantren, pengajian di masjid atau musola, lembaga kursus, museum edukasi, karya wisata, dan lain-lain. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Apabila seseorang tidak memiliki ilmu, maka hidupnya tidak punya pendirian dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Orang yang menguasai beragam ilmu akan memiliki banyak talenta yang mumpuni. Dia akan melaksanakan syariat agama dengan benar. Syariat agama dapat berupa akidah, akhlak, ibadah, hukum, pekerjaan, ekonomi, dan segala aktivitas manusia yang bernilai. Hamba yang ingin bahagia hidupnya di dunia dan akhirat pastinya selalu berusaha serta berdoa agar ilmunya semakin bertambah. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu sangat berbeda. Cakrawala cara berpikir dan wawasannya sangat mempengaruhi ketika menghadapi suatu masalah. Contohnya seperti pada masalah warisan. Orang yang berilmu pasti tahu mengenai pembagian harta waris yang benar menurut Islam. Setiap anggota keluarga mendapat jatah yang berbeda-beda. Sedangkan orang yang tidak berilmu pasti ingin memperoleh bagian harta waris yang lebih banyak dari yang lain. Begitu pula halnya dalam menunaikan ibadah. Orang yang berilmu pasti mengerti tata cara beribadah yang benar. Orang yang sedang menuntut ilmu akan senantiasa didoakan oleh para malaikat serta seluruh makhluk di muka bumi. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang artinya, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Dan sesungguhnya seorang ulama dimohonkan ampunan untuknya oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air. Dan keistimewaan ulama di atas ahli ibadah, yaitu seperti keistimewaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi yaitu ilmu, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Kehidupan di dunia ini akan terang benderang jika manusia senantiasa bergairah mempelajari, meneliti, serta mengembangkan ilmu pengetahuan secara istiqomah. Dengan syarat ilmu tersebut harus didasari dengan iman. Yakin bahwa segala sumber ilmu itu adalah Allah. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk menyesatkan atau menipu daya orang lain. Semata-mata untuk mendapat ridho Allah agar mendapatkan keberkahan dalam hidup. Apabila seseorang mengamalkan atau mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir, baik saat yang bersangkutan masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hadis Rasul yaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.
Syekh Az-Zarnuji mengatakan hal yang penting dalam menuntut ilmu yang perlu diperhatikan adalah fil jiddi atau kesungguhannya. Apabila sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberi keberhasilan di dalamnya. Selain kesungguhan, perlu diiringi juga dengan sikap terus-menerus dan komitmen. Maksudnya sikap terus-menerus yaitu terus berusaha untuk meraih apa yang diinginkannya. Kesulitan yang dihadapi seseorang akan bisa selesai dengan kesungguhannya, terutama kesulitan saat proses belajar. Allah akan memberikan pertolongan pada hambanya yang mau berusaha. Allah juga akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu di sisinya. Dalam Islam, menuntut ilmu sangat ditekankan dan merupakan salah satu bentuk ibadah. Ada peribahasa populer yang sering kita dengar, yaitu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu dewasa bagaikan melukis di atas air. Sepenggal kalimat pertama dari peribahasa ini mempunyai makna yang memotivasi orang tua agar mendidik anaknya sejak usia dini, karena hasilnya akan lebih matang dan mempengaruhi daya pikir anak tersebut. Pembahasan terakhir yaitu adab dalam menuntut ilmu. Berikut ini beberapa adab menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama, mengikhlaskan niat. Niat adalah dasar dari segala amal perbuatan. Niat yang baik akan membawa hasil yang baik, sedangkan niat yang buruk akan membawa hasil yang buruk pula. Nabi Muhammad bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang penuntut ilmu harus meniatkan ilmunya untuk mengharap ridho Allah, menghidupkan syariat Islam, mendekatkan diri kepada Allah, dan menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kemudian yang kedua, berdoa memohon pertolongan Allah. Ilmu adalah anugerah dari Allah yang tidak bisa didapatkan tanpa seizinnya. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan, keberkahan, dan manfaat dari ilmunya. Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Quran Surat Toha ayat 114. Nabi Muhammad SAW juga selalu berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Beliau mengajarkan doa berikut, Allahumma infa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikan manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan antusias. Ilmu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha keras. Seorang penuntut ilmu harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar dan menguasai ilmunya. Seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh pasti selalu merasa haus akan ilmu dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah didapatkannya. Dia selalu berkeinginan untuk menambah dan memperdalam ilmunya. Yang keempat, menjauhi maksiat. Seorang penuntut ilmu harus menjauhi maksiat dan segala hal yang dapat menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati. Maksiat hanya membuat hati menjadi kotor, gelap, dan keras, sehingga pikiran si penuntut ilmu menjadi lemah dan tidak bisa fokus. Seorang penuntut ilmu harus menjaga dirinya dari perbuatan tercela seperti berbohong, ghibah, namimah, riya, ujub, hasad, dengki, sombong, dan angkuh. Kemudian yang kelima, menghormati guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu dan membimbing kita dalam belajar. Berakhlak mulia kepada guru merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan agar ilmu yang kita dapat menjadi barokah. Berakhlak mulia tersebut seperti mendengarkan penjelasan guru ketika pembelajaran berlangsung, sopan santun dalam bertutur kata, melaksanakan perintah baik yang diberikan guru,
Jangan membentak guru apabila sedang dinasehatinya, dan menyapa guru apabila bertemu di jalan. Tanpa adanya guru, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak akan bisa mencapai tingkat kesempurnaan dalam ilmu. Kemudian yang terakhir, tidak malu untuk bertanya. Bertanya adalah cara untuk mencari jawaban dari hal-hal yang belum kita ketahui atau pahami. Bertanya itu bisa menghilangkan keraguan, kebingungan, dan kesalahan dalam ilmu yang kita pelajari. Dengan bertanya, si pemberi ilmu akan merasa senang karena si penuntut ilmu benar-benar fokus dalam mendengarkan materinya. Janganlah malu-malu untuk menanyakan sesuatu kepada orang yang lebih tahu, karena itu bisa menambah ilmu kita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.